Dan saya yakin dan percaya di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, sekalipun dibaca ayat Alkitabnya sekilas sederhana, tetapi di sini berisi banyak sekali informasi-informasi yang penting, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, salah satu ciri khas di dalam PA ini juga saya menghubungkan di dalam pemahaman perjanjian lama. Ya, jadi karena ini menjadi satu kesatuan, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan yang sama-sama penting, sama-sama berharga untuk kita sama-sama pelajari. Baik, kita akan bersama-sama memulai pendalaman Alkitab Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Saya akan bacakan nas Alkitab ini terlebih dahulu, mohon diperhatikan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Nah, ini perhatikan ada beda putih, kuning, dan juga nanti hijau. Itu adalah 3 bagian yang akan kita sama-sama kelompokkan. Ayat 22, maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ayat 24 sampai 28. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini beberapa nas Alkitab yang akan kita sama-sama renungkan. Bapak, Ibu, Saudara, sama seperti biasa saya akan pastikan ketika kita memperhatikan dengan seksama pembelajaran pada malam hari ini, pastilah ada kebenaran-kebenaran yang indah, kebenaran-kebenaran yang sangat penting yang memberkati Bapak Ibu Saudara, ya, karena setiap jerih lelah kita dan juga setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali secara sia-sia. Oke. Nah, kita perhatikan bagian ini dan saya akan mulai dengan pengantar. Tidak dapat diragukan, Yohanes Pembaptis adalah salah seorang tokoh yang paling terkemuka yang diperkenalkan kitab suci kepada kita. Ada yang menganggap Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir di dalam perjanjian lama. Ada yang menafsirkan demikian. Yohanes Pembaptis dinubuatkan oleh perjanjian lama. Yesaya 40, kelahirannya terjadi dengan adanya campur tangan Allah secara langsung. Dialah orang yang penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ialah diutus oleh Allah. Ia diutus untuk merintis jalan bagi Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus pernah bersabda tentang dirinya, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Ini menunjukkan keagungannya ini sesuai dengan kedudukannya sebagai perintis atau pelopor kedatangan Mesias. Kepadanya diberikan kehormatan yang tinggi untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini kita bisa melihat betapa agungnya Yohanes Pembaptis. Teman-teman, kepada pribadi yang begitu agung itu, dia bagaimana memperlakukan Tuhan Yesus, ini sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Nah, jadi di dalam pengantar ini kita bisa melihat dan mengenal siapa Yohanes Pembaptis itu. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menganggap Yohanes Pembaptis ini seorang pribadi yang berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Bahkan melampaui seluruh umat manusia.
Oke, nah baik, kita akan mulai seperti biasa dengan pertanyaan pendahuluan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, di manakah tercatat tentang Nabi Elia yang akan datang? Ya, artinya nubuatan tentang Nabi Elia yang akan datang itu tercatat di mana di dalam Perjanjian Lama. Kemudian selain Elia, apakah Perjanjian Lama ada mencatat bahwa nabi lain yang akan datang? Selain Nabi Elia, apakah ada nabi yang lain? Jawabannya ada. Ya, nanti kita akan sama-sama membahas ya. Kemudian ketiga, bagaimana menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis adalah nabi Elia yang akan datang? Apakah itu berarti Yohanes Pembaptis merupakan reinkarnasi dari Nabi Elia? Ini kenapa saya munculkan pertanyaan ini? Karena pemahaman-pemahaman mereka tentang reinkarnasi, mereka seringkali mempergunakan kondisi hal ini untuk membuktikan bahwa agama Kristen juga mempercayai reinkarnasi. Hari ini saya akan membuktikan dan berargumentasi bahwa sesungguhnya kekristenan tidak mempercayai reinkarnasi. Nah, kira-kira bagaimana menjelaskan pemahaman ini? Ini penting untuk kita sama-sama pahami, supaya ketika kita bertemu dengan saudara-saudari kita yang percaya reinkarnasi, yang bahkan mengutip ayat Alkitab, yang bahkan mengutip tentang Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Nabi Elia, kita bisa memberikan jawaban. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang ada ini sebenarnya bukan hanya bekal bagi kita untuk mengerti dan mengisi pengetahuan kita, tapi juga bekal bagi kita untuk memberitakan Injil, ya, untuk memberikan jawab atas iman yang kita percayai. Kemudian yang keempat, apakah baptisan sudah ada dalam Perjanjian Lama? Ayo Bapak Ibu Saudara coba menjawab dalam hati masing-masing. Kira-kira di dalam Perjanjian Lama sudah ada baptisan belum? Ya, coba perhatikan. Kalau belum ada, apakah Yohanes Pembaptis ini yang menciptakan baptisan? Nah, ini juga perlu kita sama-sama pelajari di dalam pembelajaran hari ini. Kemudian, apakah baptisan adalah pengganti sunat perjanjian lama? Nah, ini bagaimana memberikan pemahaman. Ya, karena ada yang menjawab bahwa baptisan adalah mengganti sunat perjanjian lama. Hari ini kita juga akan membahas sekilas ya, tentang hal ini ya. Kemudian yang keenam, aplikasi kehidupan apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan dan pelayanan kita dari nas firman Tuhan yang kita bahas ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemahaman Alkitab ini kalau kita perhatikan baik-baik cukup menarik, yaitu apa? Kita membahasnya ayat per ayat. Jadi bukan berkelompok sekaligus kemudian dicari yang lain, tidak. Tapi kita akan mengupas ayat demi ayat. Nah, sehingga kita akan menemukan sesuatu yang sangat berharga, harta karun yang sangat berharga akan firman Tuhan yang memberitahu kepada kita. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, sekalipun slide kali hari ini tidak terlalu banyak gambar-gambar, ya, tetapi makna kebenaran firman Tuhannya sangat penting untuk kita sama-sama pelajari. Baik, poin pertama kita akan membahas tentang mengenal diri sendiri. Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Nah, baik Bapak Ibu Saudara, 3 ayat ini kita akan melihat bagaimana Yohanes Pembaptis mengenal dirinya sendiri. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri. Ketika para pemimpin agama datang bertanya kepada dirinya, Yohanes tidak menjawab dengan menyebutkan gelar-gelar yang hebat. Justru ia mengatakan siapa dirinya. Ia berkata, "Saya bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang dinubuatkan." Tadi pengantar saya sengaja memberitahu kepada rekan-rekan sekalian siapa Yohanes Pembaptis itu. Tetapi ketika orang-orang bertanya kepada dia tentang dirinya, Yohanes Pembaptis tidak mengagungkan siapa dirinya. Justru dia memberitahu kepada mereka, "Saya bukan Mesias, bukan Elia, bukan juga nabi yang dinubuatkan." Kenapa? Nah, ini pertanyaan perlu kita tanyakan. Mengapa Yohanes Pembaptis menjawab ini?
Karena pada saat itu banyak orang mengira Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Pelayanannya besar, pengaruhnya kuat, berbondong-bondong orang datang kepadanya untuk dibaptis. Sehingga sampai-sampai utusan dari Yerusalem pun terpaksa turun tangan, datang dan menyelidikinya. Jadi di sini memberitahu pada kita bahwa Yohanes Pembaptis pengaruh pelayanannya waktu itu begitu luar biasa. Sampai-sampai para pemimpin-pemimpin agama di kota besar, di ibu kota, di Yerusalem, datang menjumpai Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes tahu diri. Ia tidak mau mengambil kemuliaan yang bukan miliknya. Ini sesuatu hal yang luar biasa, ya saudara-saudari sekalian. Bagi pemimpin agama, Yohanes Pembaptis merupakan seorang pengganggu. Dia berada di luar sistem agama pada saat itu. Ia tidak pernah mendapat pendidikan di sekolah-sekolah rabi dan dari guru-guru orang Yahudi. Ia tidak memegang jabatan terhormat dalam pelayanan rumah sembahyang. Dan juga ia tidak tergabung dengan orang-orang Farisi, Saduki, maupun orang-orang dari golongan Herodian. Ya, orang-orang yang terkemuka pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman itu. Nah, jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis dianggap sesuatu yang muncul berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada. Dan kita dapat membayangkan nada pertanyaan mereka pada Yohanes. Nah, jadi saya mau juga rekan-rekan ketika baca Alkitab juga melihat ya secara psikologi, kondisi, kejiwaan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kita dapat membayangkan nada pertanyaan mereka kepada Yohanes. Siapakah engkau? Pastilah mereka berharap juga untuk menakut-nakuti Yohanes. Ini jelas dari fakta yang diterangkan di sini. Dan Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Yohanes berterus terang. Ya, jadi kalau bahasa Medannya, Yohanes dimok waktu itu oleh para pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Siapakah engkau? Para pemimpin agama yang datang itu merasa mereka yang paling berkuasa. Mereka pikir Yohanes harus minta izin dahulu kepada mereka. Artinya kalau bahasa sekarang izin praktek terlebih dahulu. Tapi Tuhan justru memakai orang-orang dari padang gurun yang tidak terkenal. Ini mengajarkan bahwa Allah bisa saja memakai siapa saja dan di mana saja. Ya, kita bisa melihat Yohanes Pembaptis pakaiannya sederhana, makannya sederhana, dan juga tinggalnya sederhana, pelayanannya juga di tempat yang sederhana, tetapi bisa mempunyai pengaruh yang luar biasa. Nah, ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, ya. 3 poin penting pembelajaran, ya, secara sederhana dari poin pertama ini. Yang pertama, jangan mencari pengakuan dari manusia. Jangan biarkan pujian atau gelar membuat kita lupa diri. Yang penting bukan apa kata orang tentang kita, tetapi apa kata Tuhan tentang kita. Jadi sesungguhnya di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam pelayanan kita, kita bukan mencari pengakuan daripada manusia, tetapi kita bagaimana mencari pengakuan yang daripada Tuhan. Kita lebih baik tidak dikenal oleh manusia, tetapi dikenal oleh Tuhan. Itu jauh lebih indah. Ya, jadi di dalam hidup kerohanian kita dan pelayanan kita, janganlah kita mencari pengakuan daripada manusia. Sekalipun kita bisa. Ingat baik-baik, sama seperti Yohanes Pembaptis. Jangan ambil kemuliaan yang bukan milik kita. Jika kita dipakai Tuhan, atau dengan kata lain, jika kita dipakai Tuhan luar biasa, ingatlah itu anugerah, bukan karena kita hebat. Hari ini kita bisa melayani semata-mata adalah anugerah Tuhan. Pemberian daripada Allah, kepercayaan daripada Tuhan. Itu berulang-ulang kali. Saya pribadi juga mengingatkan diri sendiri, ya, dan juga saya mengingatkan jemaat Tuhan supaya kita berhati-hati. Ya, ketika kita melayani Tuhan itu ada cobaan, ya, ingin apa? Mengambil kemuliaan Tuhan, ya. Jadi jangan mengambil kemuliaan yang bukan milik kita, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan berpikir hanya orang penting dalam tanda petik yang bisa dipakai Tuhan. Yohanes bukan dari kalangan rohaniawan Yerusalem.
tapi Tuhan tetap memakainya secara luar biasa. Ya, saudara-saudari, jangan berpikir Tuhan hanya memakai orang-orang yang punya karunia, talenta khusus. Tidak. Tuhan mau memakai Anda dan saya yang sederhana, di tempat yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, oleh sebab itu, 3 poin kebenaran ini semoga juga bisa menjadi inspirasi rohani kita ya untuk mengerti apa yang harus kita terapkan. Kemudian poin yang kedua, tadi mengenal diri sendiri, yang kedua mengenal panggilan. Yohanes 1 ayat 22-23. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi kalau kita bisa melihat ayat 22 ini, itu ada sebuah bisa bilang frekuensi yang semakin meninggi gitu ya. Ya, maka kata mereka, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ya. Nah, di sini kita bisa melihat Yohanes sepertinya didesak. Yohanes sepertinya dipaksa untuk menjawab. Dan akhirnya Yohanes menjelaskan siapa dirinya. Ketika di ayat sebelumnya mengatakan, aku bukan Elia, aku bukan nabi-nabi, aku bukan Mesias. Kemudian di sini karena aku itu siapa. Oke? Nah, yuk kita perhatikan. Ketika para utusan terus mendesak Yohanes, Yohanes akhirnya menjelaskan siapa dirinya. Ia tidak mengatakan aku nabi besar, aku pemimpin umat. Ia berkata, aku hanya suara. Sesungguhnya Yohanes Pembaptis bisa saja menjawab dengan jujur, aku adalah anak Imam Zakaria. Aku telah dipenuhi Roh Kudus sejak lahir. Namun ia tidak menjawab itu semua. Ini menunjukkan kerendahan hati seorang pribadi bernama Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes melayani di padang gurun jauh dari kota besar. Tapi pelayanannya begitu berdampak sampai terdengar di Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengubah padang gurun yang sunyi sepi menjadi tempat yang ramai oleh karena pemberitaan tentang Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ayat firman Tuhan ataupun kondisi pemahaman ini memberitahu saya secara pribadi juga. Dimanapun ditempatkan, ya gereja besar, gereja kecil, asal yang kita beritakan adalah Kristus, meninggikan Kristus, memuliakan Kristus, percayalah, dimanapun kita berada, Tuhan hadir menolong kita. Ya, kalau kita perhatikan kenapa Yohanes di padang gurun, karena dia tahu panggilan dia adalah suara di padang gurun. Oleh sebab itulah dia berada di padang gurun untuk melayani. Nah, ini sebuah kesaksian. Ini benar-benar terjadi ya, ini benar-benar terjadi dan saya mendengar sendiri kesaksian daripada hamba Tuhan ini ya. Seorang pendeta besar di kota bertemu dengan pendeta yang melayani di pedalaman. Pendeta pedalaman itu berkata, saya tidak akan sanggup melayani di kota sebesar ini atau sebesar Bapak. Kemudian pendeta kota itu menjawab, saya juga tidak akan sanggup melayani di pedalaman seperti Bapak. Setiap orang punya panggilan dan tempatnya sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti kesaksian ini, ya. Seorang pendeta dari pedalaman ketika dia mengunjungi sebuah gereja, salah satu gereja besar di Jakarta, menjumpai ketua sinode yang ada, dia melihat gereja yang begitu besar, jemaat yang begitu banyak, dia mengatakan kalau saya melayani di sini saya tidak sanggup melayani. Kemudian ketua sinode itu yang melayani di sana juga dengan rendah hati berkata, saya pribadi pun kalau dipercayakan melayani di tempat seperti Bapak, saya tidak mungkin bisa melayani dengan baik. Jadi di sini memberitahu pada kita, setiap orang punya panggilan dan tempatnya tersendiri. Ya, saya berulang kali juga ditawarkan pelayanan di Jakarta, ya pelayanan di LA Amerika, saya pernah ditawarkan. Tapi saya merasa panggilan saya tidak di sana. Ya, panggilan saya di Medan.
Ya, maka itulah saya tetap bertahan di medan dan pelayanan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi tetap melayani. Ya, jadi ini sesuatu hal yang indah, ya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari poin yang kedua ini? Pertama, hidup kita adalah alat Tuhan, bukan tujuan. Kita dipakai untuk suatu maksud, bukan untuk menjadi pusat perhatian. Ya, jadi kita dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk maksud yang Tuhan kehendaki, dan bukan untuk meninggikan diri kita menjadi pusat perhatian. Kemudian jadilah suara yang membawa orang kepada Yesus, bukan suara yang memperkenalkan diri sendiri, tapi suara yang membuat orang tahu bahwa Yesuslah yang utama. Ini sesuatu peringatan juga bagi kita hamba-hamba Tuhan. Ya, kita bersuara untuk membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan membuka suara untuk memperkenalkan siapa diri kita. Ya, dan juga memperkenalkan kepada dunia siapa kita. Ya, kemudian yang ketiga, layanilah di mana Tuhan menempatkan kita. Jangan iri dengan pelayanan orang lain. Apapun tempat kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya berbicara tempat di kota atau di desa atau di pedalaman. Bukan. Ini juga berbicara di dalam setiap bagian pelayanan di gereja kita masing-masing. Ya, ada yang bagian misi, ada di sosial, ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang di remaja, ada yang di pemuda, ada yang di persekutuan sukacita gereja kita, gitu loh. Ya, dimanapun kita ditempatkan, kita ingat, layanilah dengan sungguh-sungguh di tempat yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, jadi ini sesuatu hal yang indah yang kita bisa pelajari di dalam poin yang kedua ini, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, mengenal Kristus, Dia yang utama. Nah, ini puncak daripada nas firman Tuhan kita ini. Mari kita kembali membaca dan memperhatikan ayat 24 sampai 28. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Nah, ini perlu diketahui juga. Tadi di atas ada pemimpin-pemimpin agama lainnya dari Yerusalem. Di sini juga menyebutkan beberapa orang Farisi. Jadi kita bisa membayangkan waktu itu berapa banyak para pemimpin-pemimpin agama yang datang menjumpai Yohanes Pembaptis waktu itu. Ya, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Coba kira-kira 25-26, kira-kira jawabannya nyambung atau tidak? Kalau kita perhatikan baik-baik, pertanyaan mereka dengan jawaban daripada Yohanes Pembaptis kira-kira nyambung tidak? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya, mengapakah engkau membaptis jika kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Nah, ini juga perlu pertanyaan kita. Apakah Nabi Elia ada membaptis? Apakah perjanjian lama juga ada membaptis? Nah, nanti kita akan sama-sama melihat ya. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Nanti kita akan bahas. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis, di mana Yohanes melayani. Oke, sekarang kita perhatikan puncak daripada pemahaman firman Tuhan kita pada malam hari ini. Perhatikan. Orang Farisi sangat menguasai Alkitab. Datang dan bertanya, mengapa engkau membaptis? Seakan-akan dia bertanya, siapa yang memberikan wewenang buat engkau? Mereka sibuk mempertanyakan aturan, sementara mereka lupa melihat hal yang lebih penting. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari pertanyaan orang Farisi dengan jawaban Yohanes Pembaptis, itu ada perbedaan yang sangat menyolok. Ketika orang Farisi mempertanyakan aturan daripada Yohanes Pembaptis, Yohanes mengarahkan kepada pribadi Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik.
Yohanes menjawab dengan tenang, "Aku hanya membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu ada Dia yang jauh lebih besar. Aku saja tidak layak membuka tali kasutnya." Jadi di sini perhatikan baik-baik. Yohanes Pembaptis tidak terpengaruh kepada pertanyaan mereka mengenai aturan, tapi justru mengalihkan pertanyaan mereka untuk bisa mengerti bahwa sesungguhnya mereka yang terikat pada aturan, terikat pada disiplin-disiplin yang ada, mereka tidak menyadari. Sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Nah, inilah jawabannya. Perhatikan, Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya. Orang-orang Farisi itu pinter dalam hal kitab suci. Rajin beribadah, tapi mata rohani mereka buta. Mereka sibuk dengan urusan agama, tetapi tidak mengenal pribadi yang menjadi inti agama itu. Ini sangat-sangat tragis. Melayani, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan segenap hati, tetapi sesungguhnya tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Ya, jadi ini sesuatu yang tragis. Kata Yohanes tentang tidak layak membuka tali kasut ini juga ada pemahaman yang luar biasa. Dalam budaya saat itu membuka tali sandal atau kasut adalah pekerjaan budak yang paling hina. Yohanes berkata, dibandingkan Yesus, aku bahkan tidak pantas jadi budaknya. Ini menunjukkan betapa Yesus sangat-sangat mulia. Ya, jadi kalau kita perhatikan kembali pengantar tadi, dan ingatlah dari segi usia Yohanes Pembaptis lebih senior. Dan Yohanes Pembaptis juga ada pribadi yang luar biasa, anak imam. Tetapi masih juga memandang kepada Kristus sebagai yang berdiri tingkat yang jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Yohanes memandang Yesus sebagai pribadi yang sedemikian mulianya, sehingga Yohanes tidak layak berlutut untuk membuka tali sepatunya. Atau dengan kata lain, jadi budaknya Tuhan Yesus pun dia tidak layak. Sebenarnya pemahaman tidak layak membuka tali kasut, ini adalah pekerjaan para budak. Kalaupun sampai tidak layak membuka tali kasut, itu sama artinya jadi budak pun Yohanes Pembaptis tidak layak. Ya, jadi sesuatu yang luar biasa. Yohanes Pembaptis yang begitu agung, pribadi yang begitu mulia juga dari segi pandangan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus dia tidak ada apa-apanya. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi, dia merendahkan dirinya lebih rendah dari para budak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak membahas ayat per ayat, mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana Yohanes Pembaptis memperlakukan dirinya di hadapan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Ini sesuatu hal yang indah Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari dari poin yang ketiga ini? Pertama, jangan hanya sibuk dengan kegiatan gereja. Kita bisa saja rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi kalau kita tidak mengenal Yesus secara pribadi, semuanya kosong. Semuanya sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja IGC sudah berusaha lah ya untuk memulai pemuridan dan PA kita. Ya selain daripada khotbah mingguan, artinya apa? Bagian kita sebagai hamba Tuhan sudah melakukannya. Dan saya mengharapkan juga setiap kita yang mau melayani, kenalilah Tuhan yang kita layani dengan baik. Dan ingatlah, waktu kita melayani ini, tinggikan Yesus di dalam hidup kita. Seperti Yohanes yang merasa tidak layak, kita juga diajak untuk rendah hati dan mengagungkan Kristus. Ya, hari ini aku tidak layak melayani Tuhan, tetapi ini adalah kasih karunia, anugerah daripada Tuhan, panggilan daripada Tuhan. Maka aku tetap bisa melayani di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sesuatu hal yang indah sekali dan pembelajaran kita pada malam hari ini? Mengenal siapa diri kita, mengenal diri kita di hadapan Tuhan, dan kita bisa memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, hidup ini bukan tentang kita dikenal, tetapi tentang Kristus dikenal melalui kita. Ini sebuah statement yang penting. Hidup ini bukan tentang
kita dikenal, tetapi tentang Kristus dikenal melalui kita. Yohanes rela disebut hanya suara, agar Kristus dikenal sebagai Tuhan. Ia rela mengecil agar Kristus makin besar. Nanti kita akan bahas ya. Jadi di sini kita akan melihat sungguh luar biasa. Yohanes Pembaptis yang agung, dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai suara. Suara memperkenalkan Kristus. Ya, jadi saya sih berpikir kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang yang bersaksi tentang Kristus. Mari kita juga meneladani Yohanes Pembaptis di dalam pelayanan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah saya selama ini masih sibuk mencari pengakuan orang lain? Pemahaman pengakuan orang lain ini juga, apakah saya melayani juga supaya dihargai orang lain? Kalau saya sudah berjeri lelah, mengorbankan waktu, tenaga, dan uang, tapi kalau saya tidak dihargai, ngapain lagi saya melayani? Ada orang berpikir demikian. Tapi hari ini, mari belajar seperti Yohanes Pembaptis. Bukan mencari pengakuan daripada manusia. Tapi lakukanlah apa yang Tuhan percaya bagi kita. Kemudian, apakah saya melayani di tempat yang dipercayakan Tuhan kepada saya dengan setia? Ya, di bidang kita masing-masing. Ya, tadi sudah saya katakan, sekolah minggu, ya, cell group. Nah, gereja kita nanti akan menyelenggarakan cell group. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut ini ikut cell group. Ya, cell group kita akan membahas khotbah-khotbah hari Minggu. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Jadi nanti saya akan mempersiapkan khotbah saya sudah saya siapkan. Kemudian bahan-bahan diskusinya nanti kita akan diskusi. Jadi dalam berupa pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara juga sama seperti kita di sini ya, ada pertanyaan-pertanyaan mengasah pikiran kita, memotivasi, mendorong kita untuk belajar, ya. Kemudian yang ketiga, apakah saya benar-benar mengenal Yesus atau hanya sibuk dengan kegiatan gereja? Ya, saya sih rindu kita yang semakin sibuk melayani, semakin rajin baca Alkitab. Semakin rajin mengenal Kristus. Kalau tidak, kita akan kecewa, kita akan mudah putus asa, kita akan mudah mengeluh, dan terlebih lagi kita akan mudah meninggalkan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itulah dasar dan landasan kita melayani dengan setia. Atau dengan kata lain, pengenalan kita akan Tuhan itulah prinsip dasar kita untuk finishing well di dalam hidup kerohanian kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita menyelesaikan ini. Saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam pendahuluan tadi. Nah, sekarang perhatikan. Tadi saya sengaja tidak menyelip pertanyaan itu di tengah supaya jangan mengganggu alur daripada naskah khotbah yang sungguh indah tadi ya sampai puncaknya itu ya. Namun demikian saya perlu juga menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penting sekitar nas firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, apakah memang ada mencatat tentang Nabi Elia yang akan datang? Jawabannya ada. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi perhatikan baik-baik. Di dalam Maleakhi kitab Perjanjian Lama, kitab terakhir dari Perjanjian Lama sudah mencatat bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia untuk datang, ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini jawabannya jelas sudah ada. Oke. Pertanyaan kedua, selain Elia, apakah perjanjian lama ada mencatat nabi lain yang akan datang? Kita hanya berpikir Nabi Elia saja. Tapi sebenarnya dalam Alkitab juga mencatat ada yang lain. Nah, tapi siapa? Nah, inilah berhubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Jawabannya ya. Selain Elia, ada nubuat tentang nabi yang akan datang seperti Musa. Ya, dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ya.
Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Ini perkataan Musa di dalam eh, kitab Ulangan ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan pada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan nabi ini adalah Mesias yang dinantikan orang Yahudi sebagai tokoh penyelamat yang akan memimpin umat seperti Musa memimpin keluaran. Ya, jadi alasan kenapa Yohanes Pembaptis dianggap sebagai Mesias karena di dalam Perjanjian Lama itu sudah ada janji kedatangan Mesias dan salah satu ayat Alkitabnya ini gitu loh. Nah, kita coba saya rasa kita butuh dukungan Alkitab Perjanjian Baru dalam hal ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 21-22. Ya, ini Lukas mengatakan demikian. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu, termasuk Musa. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku? Dengarkanlah dia dan segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi sebenarnya di dalam kisah para rasul ini membuktikan kepada kita bahwa nabi yang dimaksud di sana adalah Yesus Kristus. Ya, ya kan kita tahu ya, gelar daripada Yesus Kristus juga nabi, imam dan raja. Kisah Para Rasul 7 ayat 37 juga mengatakan Musa ini pula yang berkata pada orang Yesaya, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ya, jadi dalam Kisah Para Rasul saja nubuatan dari kitab Ulangan itu dicatat sampai 2 kali. Isinya yang hampir sama. Ya, ini berbicara tentang diri Yesus Kristus, tentang janji Mesias yang akan datang. Kemudian pertanyaan ketiga, jika Yohanes Pembaptis adalah nubuatan Nabi Elia yang akan datang, apakah itu berarti Yohanes Pembaptis merupakan reinkarnasi dari Nabi Elia? Ya, jawabannya tidak. Ya, memang kita harus mengerti Tuhan Yesus menganggap Yohanes Pembaptis adalah Elia yang dijanjikan akan datang itu. Sekalipun Elia di sini mengatakan, Yohanes mengatakan dia bukan Elia. Tapi sesungguhnya di ayat firman Tuhan yang lain kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mendeklarasikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia. Oke, jadi bagaimana memberikan jawaban? Apakah ini merupakan reinkarnasi? Jawabannya tidak. Yohanes 1:21 mengatakan bahwa Yohanes bukan Elia dalam arti fisik atau reinkarnasi. Elia tidak mengalami kematian. Ingat, ini poinnya. Pemahaman reinkarnasi adalah orang yang mati kemudian menjadi daging kembali. Karena inkarnasi berasal dari kata incarnatio, artinya menjadi daging. Recycle, re itu artinya kembali. Ya, jadi incarnatio menjadi daging, reincarnatio menjadi daging kembali. Nah, perlu diketahui, Elia tidak mengalami kematian. Dia langsung naik ke surga. Oke, jadi Yohanes bukan Elia yang datang kembali dalam bentuk fisik. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang dalam pemahaman roh dan kuasa. Ya, jadi di sini harus bisa bedakan ya. Kuasa Elia hadir di dalam diri Yohanes Pembaptis, bukan dalam bentuk fisik. Artinya Yohanes memiliki tugas dan pelayanan yang sama seperti Elia, memanggil umat untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini bukan kontradiksi. Yohanes menolak gelar Elia dalam arti harfiah, identitas fisik, tetapi ia menggenapi nubuat Maleaki secara rohani. Ya, jadi ini hubungannya. Jadi itu bukan sesuatu kontradiksi seakan-akan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dia bukan Elia. Kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Yohanes Pembaptis ada Elia, seakan-akan ini kontradiksi. Tidak. Ya, Yohanes Pembaptis mengatakan dia bukan Elia dan pemahaman fisik. Dan Tuhan Yesus menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elia dalam pemahaman tugas, kuasa,
yaitu untuk mentobatkan umat Tuhan yang ada di zamannya. Kemudian yang keempat, apakah baptisan sudah ada dalam perjanjian lama? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, baptisan sudah ada belum dalam perjanjian lama? Ayo, Bapak Ibu Saudara, kita jawab. Menurut Bapak Ibu Saudara, atau lebih jelasnya, ritual perjanjian lama sudah ada belum di dalam ritual baptisan di dalam perjanjian lama sudah ada belum? Ini jawaban dari saya ya. Ini jawaban dari saya. Apakah baptisan sudah ada dalam perjanjian lama? Jawabannya secara ritual belum ada. Dalam bentuk baptisan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai tanda pertobatannya pertobatan massal. Yang ada dalam perjanjian lama adalah seperti ya tadi ya, mikre, yaitu ritual penyucian diri untuk penyucian yang dilakukan oleh diri sendiri, ya, yang itu ada, ya. Cuman ritual eh, baptisan belum ada yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang. Oke, nah kita kembali lagi, baptisan Yohanes adalah gambaran atau kiasan sesuatu yang sudah ada. Jadi di dalam perjanjian lama ritualnya nggak ada, tetapi kiasannya ada. Ya, ia membaptis orang lain sebagai tanda pertobatan dan pengakuan dosa yang berhubungan dengan air. Ya, jadi kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama penyucian ya itu apa semuanya dengan air ya, berhubungan dengan air. Jadi pertobatan dengan air ya jadi dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, coba kita perhatikan baptisan dalam perjanjian lama, kiasan baptisan dalam perjanjian lama atau gambaran. Perhatikan 1 Petrus 3 ayat 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi di sini dihubungkan tentang zaman Nuh. Ketika Nuh dan keluarga diselamatkan dari air bah, itu adalah sebuah keselamatan kiasan dan bentuk baptisan yang terjadi waktu zaman Nuh. Nah, sekarang kita melihat lagi zaman Musa ada baptisan nggak? Kiasan baptisan. Nah, ini perhatikan lagi. 1 Korintus 10 ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi di sini memberitahu kepada kita, sesungguhnya zaman Musa itu juga sudah ada gambaran, kiasan tentang baptisan, yaitu ketika mereka menyeberangi laut. Ya, jadi di sini berhubungan juga dengan air. Jadi Bapak Ibu Saudara, gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama tentang baptisan itu ya, sudah ada. Dan Yohanes Pembaptis ketika dia memberitakan tentang bertobatlah, tentang pertobatan, ya dia mempergunakan baptisan air sebagai wujud penyucian yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Ya, dicatat di dalam perjanjian lama. Jadi gambaran kiasan baptisan di dalam perjanjian lama sesungguhnya sudah ada. Oke, ini secara sederhana ya untuk mendapatkan informasi ya. Jadi kita tidak membahas secara mendalam, tapi cukuplah ya untuk kita ketahui bahwa baptisan itu sesungguhnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, apakah baptisan adalah pengganti sunat perjanjian lama? Ya, tadi seperti yang tadi disampaikan dan juga disampaikan oleh Ko Liang Fu. Perhatikan, para teolog umumnya mengatakan bahwa baptisan adalah sunat perjanjian baru. Ada yang mengatakan demikian. Bahwa baptisan adalah sunat perjanjian baru. Bukan pengganti dalam arti menghapuskan, tetapi menggenapi atau penggenapan dari apa yang dilambangkan oleh sunat.
Nah, ini buktinya. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam baptisan. Nah, jadi di sini loh, salah satu dukungan Alkitab yang membuktikan bahwa sunat perjanjian lama itu adalah baptisan perjanjian baru. Makanya kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang ini tidak ada lagi sunat. Karena sunat bukan lagi dilakukan oleh manusia, tetapi sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa karena telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, yaitu baptisan. Ya, jadi ini salah satu ayat yang sangat penting untuk kita sama-sama juga pegang lah ya, pegang. Oke, sekarang coba kita lihat kesimpulannya. Sunat perjanjian lama dan baptisan perjanjian baru. Ya, sunat perjanjian lama dan baptisan perjanjian baru. Sunat perjanjian lama adalah tanda perjanjian dengan Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Baptisan perjanjian baru adalah tanda perjanjian baru dalam Kristus. Dilakukan pada hari ke-8, baptisan dilakukan pada setelah pertobatan dan iman. Kemudian sunat perjanjian lama hanya untuk laki-laki, baptisan perjanjian baru untuk laki-laki dan perempuan. Sunat perjanjian lama adalah sunat fisik yang dilakukan oleh manusia, dan baptisan perjanjian baru adalah sunat Kristus yang dilakukan oleh Kristus, ya, pembersihan dosa, ya. Kemudian sunat perjanjian lama menunjukkan masuk ke dalam bangsa Israel, baptisan perjanjian baru masuk dalam gereja menjadi satu tubuh Kristus, ya, menjadi bagian daripada Kristus ataupun gereja, ya. Jadi ini sesuatu perbandingan antara sunat perjanjian lama dan baptisan perjanjian baru. Ya, saya rasa ini apa kita saya di sini.